Coba tinggal tarbiyah dari baginda Rasul, pendidikan dari junjunan urang sadayana. Ketika junjunan memberikan contoh pada saat urang rek bobo sareng gugah bobo. Nu diatur ku agama itu bade bobo gugah bobo keur bobo teu aya aturanana. Makanya dina kitab Kasifatu saja aya 3 perkara anu moal ditulis kagorenganana di antausna golongan jalma nu keur ngalindur. Jalma keur ngalindur umpamana ibu nyarekan bebeakan salaki asal keur ngalindur maka teu dosa. Tapi lamun api-api ngalindur itu yang jadi dosa. Yang diatur oleh agama itu kan bangun tidur, mau tidur bangun tidur. Pada saat Nabi memberikan contoh yang dijelaskan oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali itu ulama besar yang punya gelar Hujjatul Islam. Di antara hasil karya anjeunna membikin satu kitab yang dipakai rujukan oleh para ulama-ulama. Bahkan dari setiap pesantren itu pasti dikaji kitabnya, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Yang mana kitab Ihya Ulumuddin ini mengandung dari berbagai macam keilmuan. Ini yang membikinnya ulama besar yang punya gelar Hujjatul Islam, yaitu Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu. Di antara karya Imam Ghazali, beliau membikin satu kitab yang namanya Kitab Bidayatul Hidayah. Di dalam Kitab Bidayatul Hidayah itu diatur aya adab-adabanana bobo, adabun naum. Bobo teh bahasa Arabna naum tina nama yanumun nauman. Nah, Imam Ghazali memberikan contoh di saat urang bade bobo karena tidur ini krisis kematian. Kenapa Nabi menganjurkan kepada umatnya ketika kita mau tidur harus berhati-hati? Kenapa ini para ulama salafus sholihin ketika kita mau menghadapi tidur ini harus benar-benar kita memperhatikan adab-adabannya. Karena tidur ini krisis kematian. Tidak sedikit orang sebelum tidur masih ngobrol dengan istrinya, masih ngobrol dengan suaminya, tapi begitu berkumandang adzan subuh dibangunkan sudah tidak bernyawa. Oh, berarti tidur ini krisis kematian. Karena tidur krisis kematian, maka sebelum tidur maka persiapkan oleh kita perbekalan yang akan menghantarkan ketika kita meninggal dunia itu dalam keadaan husnul khotimah. Manusia yang baik itu adalah iskariman au mutsahidan, hidup dalam kemuliaan atau mati dalam keadaan syahid. Yang dipandang oleh Allah itu bukan mewahnya kamar. Yang dipandang oleh Allah itu bukan mahalnya spring bed. Yang dipandang oleh Allah itu bukan wahnya bantal super bilo. Semuanya itu tidak akan bernilai ketika kita mau tidur tidak ingat kepada Allah. Ingat, harta yang kita miliki semuanya tidak bernilai di depan Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin innama yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak akan memandang harta bendamu, Allah tidak akan memandang rupamu, tapi yang dipandang oleh Allah itu adalah niat yang tertuju lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah Ta'ala. Maka karena tidur ini krisis kematian, maka Nabi menganjurkan sebelum tidur zikrullah, zikir kepada Allah. Pertama, sebelum tidur biasakan dalam keadaan punya wudu. Biasakan sebelum tidur kita dalam keadaan punya wudu, karena yang namanya tidur itu adalah krisis kematian. Yang jadi permasalahan saur ibu kumaha upami abdi tos wudu lajeng abdi teh ka kamar, ini suami pengen dikekepin sing emut ari nyugemakeun salaki ece hukumna naon? Halo, ieu teh randa hungkul ibu araya ari ibu nyumponan ka hayang salaki disebutna ngawajiban atanapi nyunatan. Ngawajiban berarti hukumna wajib, nyugemakeun salaki hukumna wajib. Wudu sebelum tidur itu hukumna sunnah. Ketika ibu tos wudu teras ka kamar caroge hoyong dikekepan, ya kekepan. Tapi kan meureun batal wudu, maka keagungan pahala wudu tidak akan berkurang dengan sebab nyugemakeun caroge. Setelah kita tidur, setelah kita berwudu,
tidur anu dianjurkeun ku agama kal mayit sapertos mayit. Biasana urang upami bobo kaos mayit bahasana teh naon? Pamali. Heuh uninga teu pamali? Teu uninga. Pama mangka dina ma di dieu bisa dimaknaan makna hiyah. Pama mangka entong li dipigawe ku kaula. Sepuh kapungkur cekap nyarek kanu janten murang kali teh ujang tong kitu pamali harita keneh dilesotkeun. Hebatna murang kali kapungkur. Tanpa mendengar dalil, tanpa mendengar hadis, ketika naon saur sepuh tong kitu pamali harita keneh diecageun. Lamun kajejeg sampean kedah dijejeg deui. Bisi maot indung. Ujang tong bobo lalangiran bisi maot indung. Iraha maot bapana. Lamun padu mastaka kapungkur mah kedah diadukeun deui. Bisi katinggal kalapa. Ayeuna mah teu diadukeun sabab kalapana ge beak dijieun perumahan di baban. Kapungkur upami waos coplok anu luhur kedah dikubur sieun. Coplok nu handap kedah dialungkeun ka luhur. Begitu dialungkeun ka luhur di ditu tetangga urang aya nu heuai plek jadi deui. Ini sebuah gambaran betapa hebat anak-anak kita tanpa mendengarkan sebuah dalil, tanpa mendengarkan sebuah hadis, apabila yang keluar daripada orang tuanya dengan kalimat pamali harita keneh diecageun we. Kapungkur mah paling teu wani lebet ka kamar nu janten sepuh. Teu adab, teu sopan, teu wani lebet ka kamar sepuh lamun tanpa aya izin. Ayeuna mah pan gajleng-gajleng we. Kapungkur nuju alif paling sieun upami menta jajan lamun sepuh urang keur ngobrol jeung tamu. Itu paling sieun, rek ngalangkung ge ajrih bisa. Nah ini sudah mulai terkikis. Kita tidak boleh menyalahkan kepada anak kita. Karena apapun bentuknya yang dilakukan oleh anak kita itu gambaran daripada pendidikan orang tuanya. Makanya Imam Ibnu Malik dalam salah satu baitnya di dalam kitab Al-Alfiyah, dia membahas satu bait itu kalimatnya wa may yalil mudofa yati kholafa anhu fil i'robi idza maudifa. Seseorang apabila menginginkan anak yang soleh, seseorang apabila menginginkan anaknya yang baik itu berawal daripada ibu dan bapaknya. Makanya kata Nabi, al-baitu madrasatul ula. Rumah itu didikan yang paling pertama. Sebelum anak menginjakan ke PAUD, sebelum anak menginjakan ke SD dan pendidikan yang lainnya, itu yang paling pokok, yang jadi pondasi awal, yang menjadikan power, yang menjadikan kekuatan itu adalah di rumah. Kalau berbicara rumah sebagai pendidikan yang paling awal, tentu kita berbicara siapa yang menjadi pentarbiyahnya, siapa yang jadi pendidiknya, siapa yang jadi teachernya. Yang jadi pendidiknya tentunya ibu dan bapaknya. Apapun yang dilakukan oleh ibu dan bapaknya akan terekam oleh memori anak yang masih bersih. Memori murang kali mace bersih keneh